Video ini disponsori oleh Forex IMF, salah satu broker lokal terbaik terlegalitas Bapepti yang berdiri tahun 2004 tanpa komplain dan memiliki beberapa fitur dan keunggulan menarik lainnya, seperti produk trading, layanan trading dan yang paling menarik dan paling rekomendasi buat pemula yaitu referensi trading mulai dari belajar trading, kursus online, webinar serta tersedia kamus dan e-book trading. Jadi tunggu apalagi, daftar sekarang juga. Untuk linknya kalian bisa akses di deskripsi video. Sekarang bisa lebih banyak peluang trading bersama Forex IMF. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya di Trader SAUSD, yang dimana pada kesempatan kali ini saya akan updatekan kembali ya untuk analisa SAUSD di tanggal untuk persiapan kita besok ya, di hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan tanggal 4 Agustus ya. Dan di sini kita lihat pergerakan dari SAUSD mengalami kenaikan setelah terjadinya penurunan cukup signifikan dari SAUSD sendiri ya. Sini kita lihat terjadi penurunan impulsif bearish dan terbentuk area demand frost di sini, kemudian melakukan kenaikan. Dan kalau kita ukur dari garis Fibonacci retracement, ini tertahan di area golden level ya, dan berada di bawah harga 50%-nya. Jadi untuk hari ini saya akan updatekan untuk teman-teman semuanya ya, untuk membuatkan kembali zona persiapan yang akan kita pantau di hari Senin. Di sini saya akan hapus semua dulu. Ini kita lihat zona B pertama berjalan dengan baik ya, dan melakukan kenaikan mencapai zona sell kedua, dan di zona sell kedua ini bekerja juga dengan baik. Serta di sini kita lihat juga dulu di zona sell 1 sempat bekerja dengan baik ya, dan melakukan penurunan. Jadi di sini kita akan pantau seperti apa yang akan kita perhatikan ya untuk hari Senin. Jadi kita lihat dulu. Ini saya akan hapus semua dulu ya. Kita masuk ke time frame weekly dulu untuk melihat perkembangan pergerakan yang terbentuk ya. Kalau kita lihat di sini pergerakannya di time frame weekly masih cenderung terjadi yang namanya tren kenaikan ya. Dan di sini kita lihat dari pergerakan harga minggu kemarin ya, ini resistennya, dan untuk minggu kemarin ini dia membentuk high yang lebih rendah dari sebelumnya ya. Dan di sini kita lihat juga low-nya dia lebih rendah dari sebelumnya, artinya progres untuk pergerakan yang akan terbentuk di minggu ini lebih dominan akan terjadi penurunan ya, dengan syarat dia harus break di bawah dari area ini ya, body candle sebelumnya itu di 195486 ya. Jadi harus ada dua candle di time frame 1 jam dia break di bawah dari 1955.03 ya. Jadi dia harus break di bawah dua candle di 1955.03 jika ingin terjadi lanjutan penurunan untuk menguji ke 1946 sampai 1942 ya. Jadi itu yang harus kita perhatikan. Jadi poin kuncinya nanti di hari Senin adalah 1955 ya sampai hari Selasa. Itu poin kunci yang akan kita perhatikan. Jika dia break di bawah dari 1955 maka akan berpotensi akan terjadi lanjutan penurunan ya. Dan untuk kunci poin kenaikan yang harus kita perhatikan yaitu di area 196125. Nah jika di hari Senin ini dia break di bawah dari 196125 ya, dari hari Senin sampai Selasa dia break dua candle di atas di sini, maka akan terjadi lanjutan kenaikan untuk menguji kembali di 1971 sampai 1972 khusus untuk hari Senin dan hari Selasa ya. Jadi itu yang akan kita perhatikan untuk minggu ini, untuk melihat lanjutan tren yang akan terbentuk ya. Dan kita masuk ke time frame time frame daily. Ini kita lihat di time frame daily tren lebih dominan melakukan kenaikan ya. Jadi di sini kita lihat masih dalam kondisi uptrend ya. Untuk secara tren besarnya dia masih dalam kondisi uptrend ya.
walaupun di sini sempat melakukan tren penurunan. Ya, kita lihat di sini dia sempat melakukan tren penurunan, namun dia berhasil di breakout dan saat ini menjadi kenaikan ya. Jadi akan kita pantau hari ini, kita akan bentuk zona sell dan zona buy-nya di time frame 1 jam ya. Ini ada compression ya, compression kenaikan di time frame 4 jam. Kita lihat di sini dengan terjadinya penurunan impulsif ya. Jadi untuk saat ini kita akan perhatikan poin untuk dipantau hari ini ya. Jadi untuk hari Senin, jika harga melakukan kenaikan dari sesi Asia sampai sesi Eropa dan break di atas dari 196125, maka akan berpotensi terjadi lanjutan kenaikan untuk menuju ke area ini ya. Ini adalah target kenaikannya. Jadi di sini saya akan jadikan sebagai zona sell ya. Ini akan saya jadikan sebagai zona sell di area ini. Jadi ini untuk zona sell satunya yang akan kita perhatikan. Untuk zona sell kedua kita ambil di sini. Dan zona sell ketiganya kita tetap ambil di area ini ya, karena kita lihat di sini dia menjadi area yang cukup penting untuk minggu kemarin. Ini akan kita perhatikan ya. Dan untuk zona buy 1 kita ambil di sini. Zona buy kedua kita ambil di area ini. Dan zona buy ketiga kita ambil di area demand fresh-nya ya. Jadi kita ambil di area ini saja. Oke, di sini saya akan masukkan angkanya dulu ya. Saya masukkan angkanya dulu untuk kemudian saya jelaskan untuk skenario yang akan kita pantau untuk hari Senin ya. Khusus di hari Senin ini akan menjadi zona sell 1 di harga 1966 sampai dengan 1968 ya. Oke, ini untuk zona sell satunya. Zona sell kedua kita ambil di sini. Di harga 1971 sampai dengan 1973 ya. Oke, ini untuk zona sell keduanya. Zona sell ketiga kita ambil di 1978 dan 1980 ya. Oke, ini untuk area pantau zona sell kita. Untuk zona buy-nya kita ambil di untuk zona buy pertama ya. Itu di harga 1966 sampai dengan 1957 sampai 1955 ya. Oke, ini untuk zona buy-nya. Zona buy kedua kita ambil di harga 1950 dan 1948 ya. Oke, ini untuk zona buy yang akan kita perhatikan. Dan zona buy ketiga kita ambil di support demand price-nya yaitu di 1945 sampai dengan 1943. Oke, ini akan kita perhatikan di hari Senin. Jadi untuk skenario nya, jika nanti dia untuk ya kita harus jika kita ingin melakukan buy, kita harus menunggu dia break candle 2 candle time frame 1 jam ya. Jadi kita lihat saja atau kita pantau di time frame 30 menit ya. Dia minimal 2 candle dia break dari 1961, minimal 2 sampai 3 candle ya, untuk kemudian kita melakukan buy dengan target menuju ke zona sell 1 ya. Jadi ketika dia mencapai zona sell 1, maka kita kan bisa ambil atau mencari posisi sell dengan target dia koreksi ke bawah di area ini
Dimana nanti area ini kan kita jadikan sebagai pantauan zona buy untuk melakukan kenaikan ke zona sell kedua ya. Jadi ketika dia mencapai zona sell 1, maka kan berpotensi koreksi dulu ke area ini untuk kemudian melanjutkan kenaikannya. Dan jika SHSD ingin melakukan kenaikan, maka wajib break di atas dari 1961.25 terlebih dahulu ya, untuk kemudian di retest. Dan apabila di sesi Asia sampai sesi Eropa ini dia melakukan penurunan dan menuju zona B1 dan ada kembali penolakan di area ini, karena kalau kita lihat ini merupakan area resisten ya, atau bisa dijadikan sebagai airbase, yaitu resisten become support. Jadi berpotensi ke sini untuk kemudian melakukan kenaikan atau akan terjadi sideways di area ini ya. Jadi ini akan kita jadikan sebagai pantauan. Jadi poin kuncinya untuk sebagai resisten di 196125 dan sebagai support di 1955 ya. Dan apabila nanti di sesi Asia sampai sesi Eropa untuk hari Senin dia break di bawah dari 1955 ini, maka dia akan berpotensi untuk melakukan penurunan ke area 1950 dan 1948, kemudian koreksi dan melanjutkan kembali penurunan untuk menguji ke zona buy ketiga ya. Jadi ini untuk skenario yang akan kita perhatikan, ada 3 konsep skenario yang saya berikan buat teman-teman semuanya. Jadi silakan dipantau dan diperhatikan seperti apa perkembangan pergerakan yang akan terbentuk khususnya di hari Senin dan hari Selasa ya. Jadi silakan diperhatikan buat teman-teman semuanya. Kita akan sekarang masuk ke indeks dolar untuk melihat perkembangan analisa yang sudah kita buatkan di minggu kemarin ya. Di sini kita lihat khusus indeks dolar sendiri, setelah pembentukan konsolidasinya di sini dia mencoba untuk break ya. Dia mencoba untuk break, namun ternyata konfirmasi candle berikutnya dia gagal. Kemudian terjadi penurunan kembali dan saat ini masih tertahan di atas dari exponential moving average 50 ya. Jadi di sini saya akan hapus area ini dulu. Jadi di sini untuk indeks dolar tidak terlalu banyak perubahan untuk pantauan dari indeks dolar sendiri ya. Jadi yang akan kita perhatikan untuk indeks dolar adalah di area ini masih menjadi poin penting untuk indeks dolar sendiri ya. Jadi selama dia tidak break di atas dari area ini, maka potensi untuk melakukan penurunan masih ada. Jadi yang harus kita perhatikan adalah di area 101.78 sampai dengan di area ini ya, di 101.93 sampai 102.015 ya. Jadi selama harga masih bergerak di bawah dari kedua area ini, maka indeks dolar masih berpotensi untuk melakukan penurunan, dan apabila dia break di bawah dari 101.46, maka dipastikan dia akan terjadi penurunan untuk menuju ke area 100.99 ya. Namun apabila dia melakukan kenaikan dan break di atas dari 101.78, maka akan berpotensi untuk menguji ke area ini dan melanjutkan kembali kenaikan menuju ke 102.22 sampai dengan target terjauhnya yaitu di 102.55 ya. Jadi itu akan kita perhatikan. Namun untuk indeks dolar apabila dia terjadi belum mampu untuk break di atas dari 101.78, maka berpotensi akan terjadi konsolidasi lagi di area ini. Jadi ini akan menjadi pantauan area konsolidasi kita. Jadi silakan diperhatikan untuk hari Senin seperti apa yang akan terjadi dan terbentuk pergerakan dari indeks dolar ya, dan juga SHSD yang sudah kita buatkan tadi. Jadi mungkin itu saja yang bisa sampaikan pada kesempatan analisa hari ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya, dan jangan lupa untuk di-share ke teman-teman kalian jika kalian merasa video analisa ini bermanfaat buat kalian ya. Dan juga kalian bisa like dan subscribe ya, dan bisa menyampaikan komentar untuk memberikan masukan perkembangan untuk channel ini ya. Jadi mungkin itu saja untuk kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.